kalau aku sebenarnya dibandingkan kita melabel orang tua kita itu toxic, lebih baik kita menganalisa nih, sebenarnya apa sih yang terjadi sama orang tuaku. Halo Mbak Nucha, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo semuanya yang lagi nonton. Iya, mereka ada yang lagi siapin makanannya nih Mbak, sambil nonton live, sambil makan, karena kasihan nanti kalau misalnya kemalaman makannya loh teman-teman, jadi nggak sehat gitu ya. Oke, Mbak Nucha apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Mbak? Apa kabarnya? Sehat-sehat? Iya, sehat, ini dari kantor apa dari alhamdulillah. rumah nih? Di kantor, kebetulan lagi di kantor gitu. Betul, kebetulan lagi di kantor. Udah lama banget kita nggak ketemu ya Mbak ya. Ketemu terakhir sebelum pandemi. Betul. Iya, udah tahun kemarin. Oke, hari ini aku tadi udah sempat share juga nih ke teman-teman yang lagi nonton. Hari ini kita akan ngebahas soal hal yang agak serius, tapi kita bawa untuk nggak terlalu serius gitu ya. Jadi bahasannya tentang gimana sih kita bisa berdamai gitu sama masa lalu kita, sama momen-momen ketika kita jadi anak-anak, ketika kita harus mempersiapkan diri sebagai orang tua nih Mbak Nucha. Ini kan pasti challenging banget ya gitu. Jadi hari ini aku akan bahas topik ini sama Mbak Nucha gitu. Nah mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenalan gitu ya, belum kenalan sama Mbak Nucha ataupun aku gitu. Jadi mungkin aku bisa jelasin dikit. Aku dari Ibunda, namaku Cita, dan ada Mbak Nucha di sini dari parenttalk.id. Silahkan Mbak Nucha perkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Mungkin teman-teman dari ibunda.id dan juga mungkin udah lama juga teman-teman dari parenttalk.id yang udah nggak nonton IG live-nya Parent Talk. Kita kemarin akhir tahun liburan sampai sekarang nih baru lagi. Wow. Seru dong liburannya. Iya, jadi aku sendiri udah lama kayak nggak Instagram live. Kemarin rehat dulu, jeda, dan baru sekarang untuk Instagram live lagi biar ada energi baru kan ya Mbak Cita ya. Ya, that's good. Betul. Dan misalnya belum follow Parent Talk, boleh di follow @parenttalk.id. Basically ini adalah digital platform parenting buat orang tua saat ini gitu ya. Dan topik kita macam-macam, tapi yang pasti visi kita supaya menjadi orang tua yang lebih berdaya dan sama-sama bahagia. Nah, tapi followers Parent Talk juga kalau misalnya nonton di sini, boleh juga langsung invite ke @ibunda.id untuk konten-konten seputar kesehatan mental yang saat ini isunya lagi penting banget diangkat, karena ini udah bukan isu tabu lagi ya Mbak Cita ya. Iya, alhamdulillahnya semakin banyak orang yang tahu gitu ya Mbak tentang pentingnya kesehatan mental. That's good. Yes, betul. Dan ternyata ini tuh ngaruh banget sama kesehatan mental sebagai orang tua. Jadi kalau di sini ada yang mungkin nonton belum nikah, nah ini perlu banget dipersiapkan. Nah kebetulan aku sendiri adalah ibu dari 2 orang anak, tapi aku bukan expert di bidang psikologi. Jadi justru Mbak Cita ini nanti menemani aku untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya teoritis ya Mbak ya. Kita belajar sama-sama ya Mbak, sharing ilmu bersama gitu. Kalau misalnya aku backgroundnya psikologi tapi belum nikah nih gitu. Jadi ada juga yang belum nikah, justru ini adalah momen yang tepat biar tidak salah langkah gitu ya teman-teman. Jadi ini kita belajar bareng-bareng biar nanti kalau udah jadi parent udah nggak bisa belajar teori persiapan lagi ya Mbak ya, udah ngurusin anak secara langsung gitu ya. Betul banget. Oke, Mbak Cita, ini kan kalau misalnya dari topiknya nih seru banget, bahwa kita mau istilahnya flashback ke masa kita ketika masih anak-anak, masih kecil, dan sekarang mungkin yang persiapan lagi hamil atau baru mau menikah atau sekarang saat ini justru sudah punya anak. Ternyata ada hubungannya antara kita yang saat ini yang sudah menjadi orang tua dengan masa lalu di masa kecil. Aku beneran baru menyadari setelah udah punya anak 2 loh Mbak. Itu agak gimana coba boleh di-sharing? Boleh di-sharing Mbak Nucha mungkin pengalamannya? Boleh. Apa yang jadi disadari? Sebenarnya aku baru menyadari adanya inner child. Istilah inner child aja aku baru tahu setelah hamil anak kedua gitu. Oh ada ya seperti itu. Selama ini nggak pernah menyadari bahwa ada mungkin namanya childhood wound gitu, atau luka di masa kecil yang terbawa saat ini, mungkin belum rilis, mungkin belum sadar bahkan, yang ternyata kebawa-bawa
keseharian kita sebagai pasangan, sebagai ibu, sebagai temen gitu kan. Misal segampang kayak, oh ternyata aku orangnya sensitif banget ya gitu, aku mudah menangis, atau aku marah kok meluap-luap banget ya gitu kan. Ada momennya kita kadang-kadang sadar ya, marahin anak tuh segitunya sih, kayaknya gue sebenarnya bukan orang yang kayak gitu. Nah ternyata baru menyadarinya tuh aku baru gitu ya momennya, melalui proses yang namanya self healing lewat TAT justru. Jadi itu ada satu metode self healing yang aku ikutin karena temenku salah satu terapisnya gitu. Jadi aku baru tahu, oh gitu aku menyadari ini kayak journey gitu ya Mbak, nggak tiba-tiba tahu dan sadar. Jadi kebetulan banget dan sangat bagus buat yang lagi prepare buat menikah dan atau mungkin lagi hamil, justru tahu dari sekarang gitu. Tapi gimana caranya sih Mbak Cita sebenarnya kita ini bisa tahu kalau di masa lalu kita, di masa kecil kita tuh ada sesuatu yang terjadi, atau misalnya dimulai dengan toxic parents gitu. Emang ada ya Mbak sebenarnya toxic parents gitu? Apakah cukup jahat sih kita kalau bilang toxic itu gitu? Takutnya label-label ini tuh agak menyeramkan misalnya gitu. Iya. Gimana betul banget. Iya benar, karena semakin kesini semakin banyak ya, kayak seru banget kemudian memberikan label terkait toxic gitu ya. Definisi toxic itu sebenarnya apa sih? Ini kan jadi questioning banget buat kita semua gitu ya. Misalnya contohnya kita sebagai anak itu diingatin sama orang tuanya untuk nggak melakukan itu, terus tiba-tiba kita udah nge-label orang tua kita toxic gitu. Nah mungkin teman-teman yang nonton bisa nih sharing di komen gitu ya, apa aja sih pengalaman-pengalaman yang menurut definisi kalian tuh ini toxic banget, ini orang tuaku tuh toxic banget, atau aku pernah mengalami peristiwa yang tidak mengenakan yang itu diberikan sama orang tuaku. Nah mungkin teman-teman bisa sharing di kolom komen ya, nanti kita bisa bacain sama-sama dan apa yang bisa kita bantu gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaan dari Mbak Nucha sendiri, apakah sebenarnya ada toxic parent atau enggak? Kalau aku tuh lebih kepada, kalau di psikologi tuh sebenarnya gini Mbak, kita belum boleh untuk melabelkan sesuatu kalau kita nggak ngelihat story-nya tuh dari ujung, dari awal sampai akhir sekarang gitu kan. Jadi biasanya sebenarnya label-label seperti itu cuman membantu untuk mendescribe perasaan kita aja. Sebenarnya apa sih yang kita pikirkan, apa yang kita rasain gitu sebenarnya. Jadi untuk toxic sendiri sebenarnya gini, dasarnya kan kita selama jadi orang tua, terus kemudian kita punya keluarga dan lain-lain, itu kan nggak semua belajar ya tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik, nggak ada sekolahnya juga gitu ya. Kalau dulu belum ada parent talk, kalau sekarang udah ada parent talk kan tinggal scrolling aja ya, mau topiknya soal apa gitu kan gampang banget ya Mbak ya. Itu kan salah satu privilege yang kita punya di generasi kita sekarang gitu kan. Cuman kalau misalnya yang dulu orang tua kita mungkin belum punya pengetahuan terkait sama hal itu gitu, mereka juga punya luka-luka mungkin bisa jadi dalam kehidupannya mereka, dan clueless juga sebenarnya harus melakukan seperti apa dan membuat pengen jadi parent seperti apa gitu. Jadi kalau aku sebenarnya dibandingkan kita melabel orang tua kita itu toxic, lebih baik kita menganalisa nih sebenarnya apa sih yang terjadi sama orang tuaku, apa sih yang bisa aku lakukan. Jadi ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang nggak bisa kita kontrol, dibandingkan kita melabelkan orang tua kita toxic person, that's it, berhenti di situ, terus apa solusinya? Nggak ada kan gitu. Sedangkan kita akan hidup terus-terusan kan sama orang tua, sama keluarga gitu, maksudnya kita akan terus berhubungan sama mereka gitu. Jadi dibandingkan kita melabel orang tua kita toxic ataupun seperti apa, lebih baik kita cari duduk bersama gitu ya, apa sih yang dilakukan sama orang tua kita. Lagi-lagi bukan soal salah dan benar, karena orang tua juga manusia gitu ya, tapi mengkomunikasikan apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita yang diperlakukan oleh orang tua kita gitu. Nah kadang kan kita gemesnya pengennya nge-label, apalagi aku nih posisinya misalnya sebagai anak, ketika kita lagi kesel gitu ya, pengennya nge-label aja, papa tuh atau mama tuh nggak ngerti apa yang aku pikirin misalnya gitu kan. Padahal kan sebenarnya kita hanya meluapkan emosi kita aja, tapi sebenarnya ada loh jalan tengah untuk bisa kesana gitu. Jadi kalau menurutku melabelkan orang tua kita sebagai toxic parent tuh nggak menyelesaikan masalah gitu. Apakah itu ada atau tidak? Apakah itu ada atau tidak? Sebenarnya kan definisi toxic itu kan ketika memang itu memberikan dampak negatif gitu kan. Nah ini kan berarti ada orang tua yang belum belajar sepenuhnya menjadi orang tua yang baik ya gitu.
Oke, jadi kita harus berhati-hati ya untuk melabeli yang namanya toxic parents atau toxic family, karena ya Ya, belum tentu juga gitu sebenarnya, dan mungkin justru ada sesuatu dengan diri orang tua kita di masa lalunya juga yang kemudian membuat ya, ya. orang tua kita tuh jadi seperti itu gitu, jadi pribadi yang seperti itu. Nah, negatif ini di sini bisa mungkin boleh dijelaskan lagi nggak sih, Mbak Cita? Maksudnya negatifnya tuh seperti apa bentuknya? Apakah ketika selalu misalnya body shaming anaknya sendiri, atau selalu kita pengen optimis, tiba-tiba orang tua kita tuh selalu memberikan kata-kata yang bikin kita pesimis gitu, bikin kita down gitu, atau seperti apa sih sebenarnya negatifnya di sini? Ya, kalau misalnya mungkin yang bisa kita ambil secara general tuh bentuknya dalam bentuk abusive ya. Jadi kalau abusive itu kan bisa secara fisik, bisa secara emosi gitu ya. Jadi misalnya menyebutkan kata-kata yang mungkin juga melukai hati kita tuh juga masuknya kan ke bentuk abusive kan. Abusive verbal, terus misalnya melakukan kekerasan secara fisik, misalnya itu juga masuk ke abusive kan. Jadi ketika memang ada perilaku-perilaku negatif yang merugikan kita sebagai seorang manusia kayak gitu. Itu sih yang aku bisa jelasin secara general ya gitu. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa mendefine lagi nih gini. Misalnya aku punya perbedaan pendapat sama orang tuaku. Apakah itu bisa disebut abusive atau bisa disebut toxic parent? Belum tentu. Karena yang di sini yang diposisikan adalah perbedaan pendapatnya gitu. Tapi kalau ada perilaku yang ditunjukkan yang itu melukai kita, baru itu nanti bisa di-define tuh sebenarnya toxicnya masuk ke kategori apa, abusive-nya tuh masuk ke dalam kategori apa. Apakah ketika dalam perbedaan pendapat itu misalnya orang tua kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang justru membuat kita tuh down, misalnya yang tidak suportif gitu ya, terus kemudian misalnya membuat mendefine kita secara fisik atau misalnya mendiskreditkan kita sebagai manusia, itu kan juga masuknya abusive kan gitu sih. Oke, nah Mbak, ini terkait dengan abusive tadi, sebenarnya ini akan regenerasi ke generasi yang berikutnya nggak sih? Alias ini kita misalnya nih, kita sebagai pihak yang di tengah ya, kayak sandwich generation lah, kita di tengah-tengah nih. Orang tua kita misalnya bersikap abusive terhadap kita gitu, yang kita anggap sebagai toxic tadi misalnya gitu ya. Dan kita tuh otomatis akan gitu juga nggak sih ke anak kita, akan kayak berpandangan negatif, selalu punya perkataan atau sikap fisik yang abusive ke anak kita, atau sebenarnya ada loh cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bisa tidak sampai ke generasi berikutnya, ke generasi anak-anak kita bisa stop ini. Gimana caranya tuh, Mbak? Nah, aku mau tanya nih sebenarnya sama Mbak Nucha, kalau dari sekeliling Mbak Nucha gitu sih di circle-nya Mbak Nucha sendiri, ada nggak sih yang kejadian begitu gitu? Ada nggak yang dia pernah mengalami mungkin trauma di masa kecil sehingga itu mempengaruhi pola asuh dia gitu sekarang saya as a parent? Kalau dari circleku sendiri dan beberapa curhat yang masuk ke DM Parent Talk, sebenarnya justru mereka menyadari akan adanya negativity dari pihak orang tua atau keluarga yang kemudian berusaha mereka break dan nggak mau diteruskan ke anak-anaknya gitu. Tapi untuk kesadaran itu tuh nggak segampang itu gitu loh, Mbak. Ada juga sebagian kecil sih, cuman minority aja yang merasa bahwa didikan orang tua gue dulu tuh seperti ini. Let's say yang dalam bentuk negatif tadi ya, sehingga gue ke anak gue juga harus kayak gitu biar anak gue berhasil kayak gue nih, misalnya kayak gitu ya. Ada hal-hal seperti itu, cuman nggak terlalu banyak kalau di circleku, tapi majority yang aku lihat nih Mbak, perubahan sikap aja gitu ya. Mungkin nggak tentu dari orang tua yang toksik tadi ya, aku nggak akan bilang toksik, cuman ada perubahan sikap sebagai generasi yang di tengah-tengah nih, sebagai kita saat ini mempelajari behavior orang tua kita dan kita ngambil yang bagus-bagusnya aja. Ketika ada yang negatif, justru kita pengen punya gaya parenting yang berbeda ke anak kita, yang lebih baik gitu. Jadi justru sebaliknya. Bahkan aku pernah Mbak, suamiku sih bikin iseng-iseng polling survei di Twitternya. Jadi nanya, ini bukan soal toxic tadi ya, tapi soal behavior orang tua. Nanya gini, buat kalian yang merasa orang tuanya pelit atau hemat banget di masa kita kecil, sekarang udah jadi orang tua, gimana? Pilihannya satu, pelit banget, kedua tetap pelit, atau ketiga justru jadi boros buat anak. Ternyata 70% menjawab itu tuh justru jadi boros buat anak, karena merasa hal yang dulu dia kurang dapatkan itu justru gue pengen melakukan sebaliknya gitu. Jadi aku melihat ada pola yang berbeda dari orang tua kita yang dulu gitu, Mbak.
Ya, betul. Jadi sebenarnya tergantung sih apakah ada kemungkinan untuk melakukan hal yang sama, pattern yang sama sama dengan orang tua kita dulu gitu. Tergantung daripada kesadaran kita sendiri gitu. Tapi ada kondisinya. Jadi memang kalau di secara psikologi sendiri kan manusia itu prosesnya kan lewat learning ya, lewat pembelajaran gitu. Jadi apa yang dilakukan sama orang tua kita itu kita proses menjadi sebuah informasi waktu kita menjadi seorang anak gitu kan. Dan itu bisa jadi diinternalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu kan. Dan itu bisa jadi terbawa terus tuh sampai kita dewasa, bahkan sampai kita jadi orang tua lagi. Jadi apakah kemungkinan ada untuk melakukan hal yang sama? Ada kemungkinannya ke sana gitu. Tapi bisa berhenti atau bisa diputus nggak cycle-nya? Bisa banget. Ya gitu. Buktinya tadi ada beberapa yang justru perilakunya berbeda gitu ya sama orang tua sebelumnya gitu. Nah, gimana sih caranya untuk bisa memutus cycle? Karena gini, kalau misalnya kalau otak kita itu sangat cepat menerima dan memproses informasi yang negatif dibandingkan yang positif. Jadi ketika ada situasi yang sebenarnya itu sifatnya negatif, jauh lebih mudah untuk kita mengingatnya dibandingkan memori atau peristiwa-peristiwa signifikan yang positif gitu. Nah, peristiwa yang negatif ini kan kemudian menjadi yang tadi Mbak Nucha bilangnya wound gitu, bisa jadi luka batin juga gitu kan. Dan ini yang bisa jadi proses internalisasi kita as a parent gitu ya, bisa jadi juga jadi jadi kita terapkan sebenarnya tanpa kita sadari gitu. Nah ini kan hal-hal yang kemudian nggak kelihatan, kayak kita luka biasa gitu ya, kebaret ada lukanya kelihatan, kita bisa tahu gimana cara ngobatinnya. Nah biasanya yang jadinya menginternalisasi pola asuh orang tua ke yang dia sekarang sebagai parent tuh yang skip tuh untuk bisa menganalisa gitu ya, untuk bisa acknowledge. Biasanya tidak semua orang tua itu kan punya waktu untuk kayak yang tadi aku bilang ya, buat yang belum nikah justru atau yang belum punya anak tuh justru ini momentum untuk belajar self discovery gitu ya. Apa aja sih sebenarnya yang udah kita lewati selama ini yang kemudian punya significant event di hidup kita yang sangat berpengaruh terhadap perilaku kita, pemahaman kita sejauh ini. Nah, dari proses self discovery itu sebenarnya akan membantu kita tuh Mbak Nucha. Patternnya tuh akan kelihatan. Oh, ternyata misalnya aku itu orangnya tidak insecure karena karena aku orangnya insecure banget karena selama waktu aku jadi anak-anak, orang tua tuh sangat susah untuk suportif ke aku. Dibandingkan untuk mereka mendukung aku, mendorong aku atas semua pilihan dalam hidupku, mereka malah membandingkan aku dengan anak tetangga. Itu ya tadi kalau aku baca komen ya, aku coba bantu gitu. Jadi misalnya, ya kasihan banget yang di komen tadi ya kalau bisa dibandingin sama anak tetangga gitu. Jadi waktu aku jadi anak-anak, aku lebih sering dibandingkan sama anak-anak tetangga atau anak saudara gitu ya. Jadi itu sangat membuat aku tuh insecure. Aku jadi nggak confident sama diriku sendiri dan jadi nggak nyaman sama diriku sendiri gitu. Itu kan jadinya proses internalisasi diri yang kemudian sampai kita dewasa juga masih melekat gitu ya Mbak Nucha. Jadi dan itu ketika jadi parent bisa jadi perilakunya juga akan seperti itu. Jadi misalnya bentuk perilakunya bisa akan berbeda-beda, tapi akan membuat kita akan bisa lihat di cycle dia sebagai sebagai orang tua gitu, akan memunculkan perilaku apa sih. Bisa jadi dia melakukan hal yang sama seperti orang tuanya dulu, atau bisa jadi dia melakukan hal yang berbeda tapi juga masuk ke dalam abusive juga nih buat anaknya kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya bisa yang tadi kalau orang paham itu tuh jadi kayak turun temurun. Nah yang kayak gitu tuh sebenarnya karena nggak bisa menyadari dirinya kan, jadinya apa sih yang penting buatku atau apa sih yang jadi luka batinku selama ini gitu. Itu sih. Dan gak semua orang punya waktu untuk itu gitu. Benar banget. Tadi ada komen yang masuk, bagaimana caranya konsultasi di Ibunda. Nah, ini mungkin sekalian aja kali ya kita review di sini nih sebelum pertanyaan lebih lanjut, lebih banyak lagi. Betul. Akan ada promo juga ya Mbak ya, Ibunda Parent Talk. Mungkin Mbak Cita boleh sampaikan untuk promonya seperti apa? Betul. Jadi teman-teman buat yang mau daftar konseling di Ibunda, silahkan banget untuk daftar. Nanti lihat di bionya Instagram Ibunda. Kebetulan ada promo nih bareng sama Parent Talk gitu ya. Jadi teman-teman bisa semua yang nonton live ini bisa dapetin dan bisa pakai promo code-nya di bit.ly/parenttalkxibunda. Gitu. Jadi bisa pakai promo code itu, berlaku sampai 3 hari dari sekarang gitu. Nanti aku tulisin di komen ya teman-teman, tenang aja, tenang, aman. Jadi tinggal daftar pakai promo code menarik. Itu aman.
Oke, nah nih ya, pokoknya jadi bakalan ada promonya untuk konseling dalam 3 hari ke depan. Jadi pastikan abis ini lihat aja di kolom komen di bawah ini akan dituliskan promo code-nya apa, ada bit.ly/Parent Talk X Ibunda. Nah, lanjut lagi ya, kita sampai tadi di situ menarik banget Mbak ngomongin. Aku tuh juga sebenarnya self discovery. Aku tuh begitu tahu juga patternnya apa, terus dan lain-lain. Itu tadi yang Mbak Cita sebutkan insecurity itu ternyata salah satu isu terbesarku. Dan tapi itu aku menemukan itu justru dengan melalui beberapa kali self healing terapi tadi gitu. Aku jadi baru tahu ada isu-isu tertentu yang memang aku temuin dan ternyata iya juga ya. Nah, ini mumpung masih banyak waktu buat teman-teman yang belum menikah, yang mungkin atau belum menjadi orang tua, bisa banget saat ini mencari self discovery-nya, masih banyak waktu karena pattern itu tuh ternyata terbentuk secara unconscious sebenarnya menurutku ya. Karena betul banget kita, gaya komunikasi kita, cara kita berpikir dan berperilaku itu ternyata secara tidak sadar udah masuk ke diri kita. Nah, kebayang nggak kalau kita sebagai orang tua terus kemudian punya anak melakukan hal-hal negatif tadi yang sama ke anak. Di sisi lain kalau kita lagi waras, kita merasa kasihan banget anak kita gitu menjadi korban replika orang tua kita yang dulu, padahal kan kita pengennya jadi lebih baik, anak-anak kita lebih baik gitu kan. Nah, penting banget untuk mengetahui perjalanan yang memang nggak gampang ini. Self healing tuh proses terus kan ya Mbak ya, tanpa bukan proses yang cuma 1-2 kali seminggu 2 minggu tuh enggak. Prosesnya bertahun-tahun mungkin ya Mbak ya, karena self healing itu udah terlalu banyak masuk ke diri kita secara nggak sadar ya Mbak Cita. Betul. Karena kan itu proses yang kita alami seumur hidup ya Mbak Nucha ya. Kalau misalnya ekspektasi kita bisa diselesaikan 1 hari itu ajaib banget gitu. Untuk bisa menyelesaikan semua proses yang udah kita alami selama kita hidup tuh kan nggak bisa diselesaikan dalam 1 waktu gitu. Itu juga yang butuh kesabaran gitu. Tapi aku selalu percaya sih nggak ada kata terlambat untuk bisa membantu diri sendiri. Dan sangat penting untuk bisa bantu diri sendiri dulu, baru bisa bantu orang lain gitu. Kan kalau misalnya kita naik pesawat, ketika ada turbulensi kan pasti yang dianjurkan pertama kali untuk pakai masknya kan adalah kita dulu gitu kan, baru orang di sekitar kita gitu. Jadi itu juga penting teman-teman untuk apapun keputusan kita melangkah, mau menikah, mau persiapan punya anak gitu. Ada baiknya kita memang harus mempersiapkan diri dulu, discovery diri kita sampai kita tahu nih apa aja sih potensi yang akan menjadi masalah di depannya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, kita jadi paham harus gimana. Kayak Mbak Nucha tadi akhirnya melakukan self healing dan itu it's a good step banget sih Mbak. Iya, dan aku punya satu referensi buku yang sangat menarik. Jadi ada buku parenting, justru bukan membahas seputar parentingnya, tapi justru bagaimana caranya kita engage secara emosional sama anak. Judul bukunya menarik deh. The book I wish my parents had read. Had read gitu sampai situ. Nah, jadi ini buku seandainya orang tuaku baca waktu menjadi orang tua dulu gitu. Dan di buku ini menariknya disampaikan cerita tentang bagaimana orang-orang yang konseling datang ke si penulis buku ini punya kemarahan pattern yang misalnya gini ya, ini contoh paling gampang aja. Aku akan marah sama anakku ketika dia main berantakan nggak dirapihin. Aku marah banget, aku bisa marah banget gitu. Nah, ternyata kita nggak sadar bahwa kemarahanku itu adalah wound atau luka aku ketika aku kecil, yang waktu aku kecil main gak diberesin, aku dimarahin sama orang tuaku segitunya. Ternyata kemarahan itu tuh masuk ke aku dan aku juga ikutan marahin anakku. Nah, solusinya adalah kenali istilahnya turn on your button gitu ya, atau tombol-tombol sensitif kamu yang ketika marah, ketika sedih yang cukup berlebihan itu karena apa? Beneran karena objeknya itu kah, atau justru kamu pernah punya isu tertentu dengan si isu ini gitu ya, dengan kejadian ini, kayak misalnya kejadian anakku misalnya berantakan banget mainnya nggak mau diberesin. Nah, aku tuh secara objektif gara-gara dia nggak mau beresin, atau memang karena dulu aku pernah dimarahin terus sama orang tuaku karena aku nggak beresin mainan gitu kan. Jadi ini adalah pattern yang secara nggak sadar tuh masuk gitu. Dan melalui buku ini aku belajar banyak sekali bahwa isu-isu atau hot button kita
atau tombol kemarahan kita, emosi kita tuh ternyata dipengaruhi sama masa lalu gitu ya Mbak Cita ya. Betul banget, Mbak Nucha, itu aku setuju banget. Dan bayangin ya, sebenarnya itu baru satu, bisa jadi satu yang kenotis gitu ya. Jadi selain daripada tadi aku share bahwa kita pertama harus self discovery dulu, yang kedua adalah mendengarkan. Sebenarnya mendengarkan diri sendiri gitu ya. Kalau Mbak Nucha tadi udah ketemu nih, oh aku tuh ke-trigger ketika kondisinya mainan-mainan tuh berantakan sampai segitu marahnya karena ternyata ada hal yang men-trigger dari masa lalu. Dan itu satu step yang udah Mbak Nucha tahu gitu ya, dari ketika mendengar diri sendiri gitu ya. Nah itu juga ada banyak sebenarnya trigger-trigger yang muncul atau emosi-emosi yang muncul yang harus dipahami sama teman-teman gitu. Selain daripada anger tadi, mungkin ada juga insecurity, terus kemudian juga perasaan bersalah. Ini juga loh, perasaan bersalah, tuh, anxiety ya, kecemasan gitu, dan emosi-emosi lain. Jadi bisa kita kenali sama-sama, kita dengarkan gitu ya diri kita. Sebenarnya ketika kita mengalami hal ini, kok kayaknya harusnya nggak se-overreacting itu, tapi kok kita kayak ngerasanya nih kok berlebihan sekali ya. Nah itu potensi untuk kita bisa ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Apa sih sebenarnya yang men-trigger kita gitu. Betul sekali Mbak Nucha, aku setuju. Oh ini banyak yang nanya bukunya apa tadi Mbak Nucha katanya gitu. Iya itu udah dituliskan. Aduh bukunya agak jauh dari aku jadi aku belum bisa. Iya ini kayaknya udah ditulisin. Ini udah ditulisin nih teman-teman, kayaknya sama yang lain judul bukunya bisa langsung dicari gitu. Dan tadi ada yang nanya, aku udah konseling tapi prosesnya masih belum ada progres. Balik lagi ya teman-teman ya, mungkin bisa ditanyain sama psikolog atau psikiaternya treatment plan-nya akan seperti apa. Dan balik lagi, nggak hanya ingin sembuh dalam waktu saat. Jadi kalau kita ngomongin soal kesehatan mental tuh tidak seperti sembuh saat ini total terus nggak ada lagi, nggak seperti itu konsepnya teman-teman. Tapi memang pulih, artinya ada kemungkinan untuk up and down. Jadi prosesnya tuh naik turun kayak roller coaster gitu ya. Jadi memang harus sabar. Semakin besar masalahnya, semakin dalam masalahnya, maka prosesnya juga harus panjang gitu. Jadi teman-teman harus sabar di dalam proses konselingnya atau proses pemulihannya bareng psikolog ataupun psikiater. Ya Mbak Nucha aja sampai sekarang masih berlangsung gitu ya proses TAT-nya, self healingnya. Betul. Aku sampai sekarang juga masih terus konseling gitu. Oh masih konseling juga. Nah Mbak sebenarnya memang benar juga tuh kalau ada yang ngerasa kok kayaknya nggak ada progres, karena basically proses untuk mengenal diri kita ternyata nggak semudah kita sekarang nih. Oh aku tahu nih diriku, aku sukanya A, aku sukanya B, aku nggak suka ini. Padahal karena udah terlalu maksudnya kumpulan event atau peristiwa di hidup kita kan banyak banget loh. Umur kita sekarang berapa? Kebetulan aku udah 30-an sih Mbak, tapi mungkin kalau yang masih 20-an gitu kan. Memori-memori di masa kecilnya, apalagi terutama misalnya ada memori yang kurang menyenangkan menjadi trauma dan lain-lain. Nah itu kan kumpulan yang nggak gampang dicerna oleh diri kita. Mungkin ada yang kita bisa maafkan, ada yang jadinya tidak bisa kita maafkan dan lain-lain. Dan kadang-kadang nih Mbak, kalau gaya parenting mungkin zaman dulu gitu ya, kita cenderung diabaikan perasaannya. Jadi kalau kita sedih, udahlah ngapain sih sedih gitu doang, udah deh ngapain nangis, udah deh kayak gitu-gitu. Jadi kita ternyata tuh nggak pernah menyentuh emosi kita yang sedih, marah, kecewa gitu ya Mbak ya. Jadi begitu sekarang kita baru lagi mempelajari mindfulness saat ini untuk mengenal diri kita gitu kan, tentang apa sih sebenarnya yang membuat kita senang, sedih dan lain-lain gitu. Jadi gaya parenting sekarang tuh justru ya udah anak kita emosi kita biarkan dulu beberapa saat, jangan kita abaikan gitu tuh ya Mbak ya. Biasanya. Betul. Jadi memvalidasi emosi itu juga sebenarnya ngebantu anak dan ngebantu diri kita sendiri untuk mengetahui gitu ya, sebenarnya yang jadi permasalahan tuh apa sih, yang kita rasain sekarang tuh apa. Jadi ketika kita misalnya ngerasain sedih atau anak tiba-tiba nangis atau tantrum gitu ya, maka dibiarkan dia memproses apa yang lagi dialamin sekarang gitu kan. Jadi kita juga ngajarin bahwa semua emosi tuh valid loh gitu. Kalau misalnya kita denial terus, akhirnya nanti ketika sampai kita dewasa nih, di generasi kita nih ya Mbak ya, yang jadinya PR sandwich generation gitu ya, karena terbiasa mengabaikan kalau misalnya apalagi kalau misalnya laki-laki itu kan kasihan banget ya, laki-laki nggak boleh nangis gitu, nggak usah nangis kan laki-laki gitu. Itu kan juga beban ya buat laki-laki, kadang laki-laki juga manusia, butuh nangis juga, bisa ngerasain sedih juga gitu. Jadi nggak apa-apa, maksudnya semua emosi itu valid untuk kita rasakan. Setelah itu kemudian apa yang bisa kita lakukan. Jadi jangan cuma berhenti untuk memvalidasi emosi aja, gitu yang paling penting.
gitu. Iya, bener banget. Dan tadi Mbak terkait dengan trauma gitu ya, sebenarnya apa sih Mbak yang disebut dengan trauma? Takutnya ini banyak sekali orang gampang menyebutkan seperti predikat tadi ya, toxic parents, padahal mungkin belum menjadi toxic atau bukan toxic sebenarnya. Dan sekarang nih trauma, sebenarnya orang menyebutkan trauma tuh apa sih gitu definisinya Mbak? Jadi kalau yang aku pahami, yang mungkin bisa aku jelaskan secara general gitu ya, yang bisa dipahami sama teman-teman, tidak menggunakan bahasa klinis jadi nggak self diagnose gitu ya teman-teman ya, adalah ketika kita satu kondisi di mana kita merasa ada hal-hal di masa lalu sebenarnya yang membuat kita merasa terganggu di masa kini gitu. Jadi ada hal-hal yang terbawa dari peristiwa di masa lalu yang mempengaruhi kehidupan kita saat ini gitu, dan itu biasanya sifatnya negatif ya, atau impact-nya bentuk akibatnya bisa jadi negatif kayak gitu. Kayak tadi Mbak Nusha bilang juga udah share tadi, oh iya terkait insecure gitu kan, bisa jadi nggak semata-mata hari ini terjadi gitu ya, kita ngelihat tetangga kita beli mobil baru gitu ya, terus tiba-tiba kita ngerasa insecure, itu kan nggak semerta-merta begitu gitu, tapi bisa jadi loh setiap orang punya pencapaian kita ngerasanya insecure terus, itu kan questioning ya buat kita, there's something problem with me gitu, dan itu harus kita discover ini di diri kita, apa sih yang terjadi di masa lalu sehingga bisa mempengaruhi kita saat ini kayak gitu. Biasanya trauma tuh emang sifatnya negatif ya, karena itu peristiwa-peristiwa yang memang menyakitkan kita, yang biasanya ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari, itu yang nggak disadari itu yang berbahaya gitu. Oke, ini menarik banget loh pembicaraan kita. Kayaknya udah mulai banyak yang mau curhat kali ya di kolom pertanyaan. Iya. Atau... Aku udah diingetin untuk kayak Q&A gitu dari belakang. Oke, mungkin Mbak Cita boleh bacakan pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, aku lihat dulu ya komennya. Sebentar. Oke, kalau dari yang questions box di Parent Talk, ada kayak yang bertanya Mbak? Nah, di sini tuh aku nggak bisa buka soalnya udah di sini. Oke. Cuma dari Bunda yang bisa buka ya. Oke, aku bacain nih salah satu pertanyaannya ya, dari Miss Jo. Dia nanya, Mbak mau nanya bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan sistem kita di mana ayah dan ibu sama-sama bekerja dan anak dititipkan ke orang tua atau mertua. Jarang ketemu, bisa jadi faktor didikan tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini mungkin dari pengalaman Mbak Nusha lebih komprehensif nih untuk dibagikan nih kayaknya. Boleh Mbak Nusha, jadi ini ceritanya orang tuanya bersama-sama bekerja gitu ya, dan anaknya dititipkan ke orang tua atau mertua gitu. Oke, nah jadi mungkin di sini banyak juga sih memang teman-teman sesama orang tua yang menitipkan mau nggak mau ke orang tuanya atau ke mertuanya, karena memang kita harus work from office gitu kan, WFO. Sebenarnya nggak ada salahnya sih, nggak apa-apa. Cuman memang ada batasan-batasan di mana anak itu harus tahu bahwa yang punya kendali atas kedisiplinan, aturan rumah itu adalah orang tuanya, bukan kakek neneknya. Jadi selalu set boundaries bahwa kalau di rumah ini, di rumah kita itu aturannya ibu misalnya gitu, atau aturannya bapak. Kalau sama nenek, oke, boleh ikutin dulu kata nenek. Tapi begitu sama kita, coba ikutin apa yang ibu mau gitu. Nah, untuk sampai di situ sebenarnya memang perlu yang namanya kualitas hubungan dengan anak, sehingga anak itu mengerti dan istilahnya mau nurut atau mengikuti aturan-aturan orang tuanya daripada mengikuti aturan nenek atau kakeknya gitu. Bukan kita bilang salah aturan orang tua, aturan nenek kakeknya, tapi kan pasti ada perbedaan gaya parenting zaman dulu dengan gaya parenting saat ini. Misalnya, ya namanya juga kakek nenek pengen nyenengin cucunya, ngasih mainan banyak, misalnya gitu, setiap saat bisa dikasih mainan, permen dan lain-lain. Sementara aturan di rumah kita, anak itu nggak boleh makan coklat terlalu sering gitu kan, nanti giginya rusak, nanti ini dan itu. Cuman boleh misalnya weekend dan lain-lain. Nah, seperti itu mesti mulai diceritakan ke anak kita, kenapa sih nggak boleh makan coklat, kenapa sih ibu tidak mengizinkan. Jadi selalu ada alasan atau argumentasi kenapa aturan-aturan itu kamu harus ikutin yang di rumah kita. Harus ada boundaries antara aturan orang tua dan aturan kakek nenek. Kenapa dan jelas argumentasinya kenapa mengikuti orang tua gitu, bukan mengikuti kakek nenek gitu. Tapi kita juga berusaha untuk menitipkan value-value kita ke orang tua kita gitu. Nanti kasih tahu ya Bu ya ke anak kita, sebaiknya mandi jam sekian, aturannya apa dan lain-lain, sehingga anak tuh nggak kebingungan atau nggak justru memilih
very good cop, atau misalnya nggak mau sama orang tua sendiri soalnya bad cop, aku nggak boleh main, aku nggak boleh gadget, sementara sama kakek nenek boleh misalnya gitu ya. Jadi selalu jelaskan gitu kenapanya, tapi yang penting landasannya adalah menurutku koneksi dengan anak sih, sehingga anak tuh tahu persis mengikuti apa yang ibu bapaknya punya aturan seperti itu. Betul, setuju. Dan berarti sebenarnya walaupun diasuh sama atau dititipkan sama orang tua juga tetap harus sama ya Mbak, sistem aturannya seperti apa gitu ya, biar kompak gitu, anak juga nggak bingung gitu ya ngikutin sistem mana. Dan mungkin kalau aku bisa tambahin juga sebenarnya walaupun kita bekerja sebagai orang tua nggak bisa jadi alasan untuk nggak bangun relationship dan bonding sama anak juga nih. Ini kadang juga yang suka dijadiin alasan ngeles gitu ya Mbak ya, untuk kemudian nggak punya concern sama anak. Kan kita punya waktu 24 jam ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian gitu. Waktu bekerja berapa jam, kemudian berapa jam bareng sama anak-anak, walaupun capek ya itu tanggung jawab ya Mbak Nucha ya gitu ya. Tapi memang nggak semudah itu kok, ada prosesnya. Betul, karena setuju. ada yang nggak langsung tiba-tiba gitu juga ya Mbak ya. Iya, terkadang kakek nenek nggak terima kalau dikasih tahu. Iya, mengerti. Memang itu butuh proses sih semuanya. Nggak segampang gitu. Jadi untuk diajak kooperatif juga nggak gampang ya, karena kita harus tahu kenali juga orang tua kita tipe yang sensitif atau tipe yang seperti apa gitu. Tapi aku rasa semua kakek nenek pengen yang terbaik juga buat cucunya gitu. Jadi ya coba sama-sama terbuka aja, sama-sama ngobrol gitu. Ya, biasanya tuh membangun komunikasi sama orang tua juga harus bisa membangun situasi yang oke juga tuh. Jadi nggak ke dalam kondisi mungkin lagi sama-sama capek kali ya. Jadi membangun situasi yang memang lagi sama-sama nyaman, sehingga komunikasinya juga berjalan dengan lancar gitu teman-teman. Itu juga salah satu strategi dalam berkomunikasi gitu ya. Oke, selanjutnya nih Mbak Nucha nih, ada pertanyaan lagi aku bantu bacain ya dari Ciptorinian Nita. Oke, bagaimana kita mengetahui anak kita tidak ada rasa cemburu satu sama lainnya? Nah, nih Mbak Nucha, kalau dari anak-anak Mbak Nucha sendiri ada nggak nih rasa-rasa cemburu nih satu sama lain, adik sama kakak? Adik sama kakak. Nah, aku sendiri juga belum menemukan di mana cluenya anakku bisa merasa saling cemburu, kecuali ya namanya juga anak-anak ya, dan anakku jaraknya deket banget, 2 tahun 5 bulan. Jadi itu relatif cukup deket lah. Di awal-awal kecemburuan kakak, ini asumsiku ya, kecemburuannya si kakak adalah ketika aku lagi nyusuin adiknya, waktunya lebih banyak. Padahal tadinya tuh sebelum punya adik, waktu kita selalu bersama gitu kan. Tapi seiring waktu berjalan tambah besar, justru lebih mengerti sih bahwa ada adik tuh buat nemenin kakak main juga loh dan lain-lain. Kecemburuan sebisa mungkin sih enggak. Aku inget banget kata Mbak Prita Tias ya kan, psikolog klinis juga, ya, betul, buat anak-anak juga, bahwa kita nggak mesti kasih sesuatu yang sama supaya anak itu nggak cemburu, nggak jealous gitu. Belum tentu, karena kebutuhan setiap anak beda. Anak pertama mungkin nggak sama dengan anak kedua dan juga anak ketiga gitu. Jadi nggak usah selalu diberikan yang sama biar alasan kita tuh biar nggak jealous dan lain-lain gitu. Justru kita perlu punya pemahaman bahwa anak yang pertama lebih senengnya apa, anak kedua apa, sehingga yang kita berikan misal perhatiannya atau misalnya membelikan barang, mainan, itu sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu ya, dan dia suka, karena pasti ada perbedaan gitu kan. Dan sebenarnya yang aku ingat juga message-nya adalah memberikan quality time masing-masing anak. Jadi misalnya kita udah terbiasa kumpul dengan berempat nih, ayah, ibu, anak 2 misalnya gitu. Itu untuk case aku ya. Berikan waktu ketika aku sama kakak doang, aku sama adiknya aja. Jadi ketika aku lagi sama adik akan menjadi dirinya sendiri tanpa harus ikut-ikutan si kakak. Begitu juga sebaliknya, ketika lagi sama si kakaknya, kakak akan menjadi dirinya sendiri tanpa harus memikirkan si adik gitu. Walaupun umurnya masih kecil, anakku 5 tahun sama 2,5 tahun, kita anggap masih kecil ya, tapi itu pasti akan ada sesuatu tuh yang nempel ke anak-anak kita. Terutama misalnya aku berusaha break the cycle bahwa anak pertama itu harus selalu ngalah, atau anak kedua harus lebih dimanjain. Kalau zaman dulu kan rasanya seperti itu ya, kakak tuh harus salah kak, kamu kan udah gede kak gitu. Justru sekarang apa yang punya kakak ketika direbut sama adik, aku berusaha kasih tahu ke adiknya bahwa itu punya kakak. Kalau kakak nggak izinin ya nggak usah, berarti jangan diambil gitu. Jadi tahu porsinya masing-masing. Tapi aku juga masih belajar juga sih Mbak, karena emang anakku masih kecil-kecil, jadi kadang-kadang mungkin ada yang lebih pro ke kakak atau tapi aku berusaha untuk lebih objektif lagi ke anak-anak gitu, apa yang mereka butuhkan, mana yang salah, mana yang benar gitu. Jadi bukan berarti si kakak harus selalu ngalah, si adik harus selalu dimanja, enggak sih.
gitu, memberikan pada porsinya. Betul. Dan biasanya kelihatan juga ya Mbak, kalau there's something wrong with our children gitu. Jadi misalnya anak pertama ataupun anak kedua, biasanya kan kelihatan ya mereka caranya mereka nggak suka dan suka itu kan perilakunya berbeda-beda gitu. Dan itu bisa dilihat juga sih sinyal dari mereka untuk kita gitu, untuk nanya. Sebenarnya kan anak juga bisa diajak komunikasi ya, apa yang mereka rasain sekarang gitu, apa yang bikin mereka nggak nyaman. Mungkin itu juga bisa kita komunikasikan sehingga kita jadi orang tua juga nggak asumsi-asumsi aja nih gitu, tapi juga emang dari anak itu yang mereka alamin gitu. Jadi komunikasi juga sih, memvalidasi perasaan mereka gitu, mereka tuh lagi kenapa dan lain-lain gitu ya. Oke deh, aku juga sama anak pertama biasanya suka aku ajak ngomong juga gitu Mbak, kakak saya sama adik, apa yang bikin kakak seneng sama adik, kakak paling nggak suka adik itu kalau ngapain sih sama kakak gitu. Aku juga karena kakaknya udah lebih bisa diajak ngomong, jadi ya si kakak lebih sering lah kita lebih validasi gitu. Kalau adik biasanya masih ngawang-ngawang 2,5 tahun belum terlalu aku ajak ngomong yang serius gitu, karena belum bisa ngejawab yang benar gitu. Iya. Emang pelan-pelan ya, by proses juga nih, orang tua juga jadi banyak ya PR-nya ya Mbak ya gitu. Jadi emang nggak bisa semua jadi satu diselesaikan gitu ya. Jadi emang by proses teman-teman nih. Oke, aku move ke pertanyaan selanjutnya karena udah dimarahin tuh kayak move gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya aku coba bantu bacain ya Mbak ya. Di pertanyaannya dari Sabila, terima kasih udah nanya. Pertanyaannya adalah gimana cara bisa ngilangin perasaan takut. Ini lepas dari ngomongin soal parenting ya, tapi soal berpasangan gitu. Gimana cara bisa ngilangin perasaan takut, enggan, malas, dan berpikir yang berlebihan untuk menikah gitu. Oke, mungkin Mbak Nucha bisa share kali ya, sebagai pasangan, mungkin apa sih yang kemudian, pasti kan kalau ketakutan itu ada ya teman-teman, maksudku pernikahan itu kan satu jenjang yang dalam kehidupan kita yang jauh lebih serius gitu ya, dan butuh effort lebih banyak, dan memang kita mulainya dari nol lagi gitu ya, beda sama waktu kita pacaran gitu, pasti ketakutan itu ada, kekhawatiran itu pasti ada gitu. Tapi mungkin Mbak Nucha bisa share kali ya, apa yang kemudian membuat Mbak Nucha tuh yakin bahwa bisa melewati gitu ya, bisa memutuskan untuk menikah dan bisa yakin bisa melewatinya bareng-bareng gitu semua masalah yang terjadi. Oke, waktu aku memutuskan untuk menikah, aku nggak berpikir aku takut atau berani atau apapun loh Mbak. Bener-bener dulu soalnya pelajaran-pelajaran seperti ini yang menyangkut mental health itu belum ada, jadi aku nggak mikir panjang. Betul, agak ngegas ya betulnya tadi, terlalu bersemangat gitu. Tapi justru yang paling aku sadari atau clue-nya adalah bahwa he's the one gitu ya, atau she's the one adalah ketika kita sudah menjadi diri kita apa adanya, baiknya kita, buruknya kita dengan si pasangan ini. Ketika kita diajak menikah, kita punya hubungan yang serius, ya kita apa adanya gitu. Dan aku berusaha untuk menyadari kalau misalnya tadi alasannya adalah takutnya tuh kenapa, coba diuraikan, bisa dituliskan jurnal atau misalnya bisa konseling dan lain-lain, coba dicari persisnya kenapa, ada isu apa sih yang bikin kamu takut, apakah misalnya karena perceraian orang tua, karena melihat orang tua yang saling abusive gitu, misalnya bapak abusive ke ibu atau sebaliknya misalnya gitu ya, atau masalah ekonomi, atau pokoknya harus dicari ke akarnya kenapa, dan dari situ baru bisa tahu tuh solusinya seperti apa sih sebenarnya. Karena kalau misalnya mau dilihat bigger picture, semua relationship itu sebenarnya aku membaca juga dari beberapa quotes bahwa orang yang hadir di hidup kita itu membawa pelajaran, walaupun sekalipun itu akhirnya ada perceraian atau perpisahan setelahnya gitu, tapi orang yang hadir ke kehidupan kita itu akan membawa message tertentu. Jadi sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan, ditakutkan, karena perasaan atau perjalanan ini ya mau nggak mau nanti kita akan lewatin terus gitu kan. Kita nggak pernah tahu ketika justru kalau misalnya misalnya masa ketakutan itu udah lewat, akhirnya kita memberanikan diri, punya pasangan, menikah, dan ternyata bahagia gitu kan, daripada sibuk kayak memikirkan aduh takut banget tapi nggak dicari tahu takutnya karena apa. Itu justru kayak menghabiskan waktu dan pikiran, overthinking nggak sih Mbak? Iya itu kalau kata ibunda, kalau kata tim ibunda, siang makan nasi, kalau malam anxiety gitu ya Mbak ya, karena malam nggak bisa tidur karena mikirin sesuatu yang harusnya nggak dipikirin gitu ya. Emang begitu. Iya. Oke nih, waktu kita udah habis Mbak katanya. Jadi mungkin kita
tarik kesimpulan nih kalau dari Mbak Nucha sendiri as a parent gitu ya, apa sih mungkin bisa sharing apa aja yang udah Mbak Nucha lakuin untuk kemudian lepas dari cycle, mencoba untuk lepas dari cycle-cycle di masa lalu gitu ya. Mungkin bisa di-share ke teman-teman di sini. Oke, jadi buat teman-teman di sini semuanya baik itu belum menikah, sudah pacaran, mau menikah, sudah punya anak atau lagi hamil dan lain-lain, kita perlu mengenali diri kita, apa yang menjadi isu terbesar dalam hidup kita. Kita sadar bahwa untuk menjadi orang tua harus menjadi versi yang paling baik dari diri kita. Kita harus tahu hot button kita apa, kita harus tahu apa yang membuat kita bahagia dan tidak bahagia. Karena itu akan menjadi cerminan kita, perilaku kita ke anak. Kita nggak pengen perilaku negatif dari gaya parenting orang tua kita dulu misalnya, itu terbawa ke kita. Sebaiknya kita jadi generasi nih saat ini yang udah menjadi orang tua ya, menjadi generasi yang bisa memutuskan mata rantai entah itu negativity parenting dan lain-lain, sehingga anak-anak kita tuh justru lebih bahagia dengan ada apanya kita yang udah lebih bertumbuh, kita yang udah punya belajar dan lain-lain. Dan aku rasa untuk proses menjadi orang tua memang akan setiap hari, karena setiap hari kita nggak perlu ditakutin karena dijalanin aja. Memang setiap hari kita punya problem masing-masing gitu, sesimpel kayak mbak mudik lah, nggak punya ART dan nggak ada pengasuh tuh, setiap hari kita menjalani masalah itu. Dan ya udah, syaratnya adalah kita sama pasangan harus kompak, terbuka, dan bahwa pasangan itu juga membantu atau saling support untuk mengatasi yang namanya childhood wound kita, karena bukan cuma kita loh yang punya childhood wound, tapi pasangan kita juga punya. Jadi coba cari tahu sama-sama, discover apa sih yang menjadi isu di dirinya dia gitu, apakah mempengaruhi gaya parenting kita. Karena aku dan pasangan ternyata menyadari adanya hal-hal tersebut, sehingga kita ke anak-anak itu pengen menjadi versi yang terbaiknya dari kita gitu. Itu betul. Mantap banget nih Mbak Nucha nih. Itu sangat-sangat bermanfaat dan bisa banget untuk diimplementasikan juga buat kita semua. Mungkin kalau aku bisa kasih saran, mungkin nggak cuma untuk parents aja nih, tapi juga buat kita-kita yang belum menikah atau pengen banget sedang mempersiapkan pernikahan gitu ya, ataupun yang belum punya pasangan juga. Nggak ada waktu terbaik atau nggak ada waktu terlambat untuk kemudian kita bisa menyadari diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau tadi ada yang nanya kapan waktu terbaik untuk konseling, senyamannya kamu gitu. Kalau misalnya aku selalu bilang gitu, senyamannya kamu gitu. Tapi nggak ada waktu yang benar-benar pasti, karena ini bukan matematika yang pakai harus ada rumus pastinya gitu ya. Ini kan soal kehidupan, bahwa tidak ada yang selalu pasti gitu. Tapi kapan waktu terbaik, senyamannya kamu, sesiapnya kamu, seredinya kamu gitu. Jadi buat kita semua nih ada baiknya melakukan langkah preventif justru. Mulai dari mengenali diri gitu ya. Mengenali diri tadi yang aku bilang adalah self discovery. Apa aja sih kalau yang biasanya aku sarankan itu adalah pertama kita melakukan body scan. Jadi kita men-scanning diri kita sendiri, apa sih bagian-bagian mana yang kemudian sangat triggering banget memunculkan emosi tertentu dalam hidup kita, gitu, dalam diri kita gitu. Dan itu akan membantu kita menyadari nih sebenarnya ada apa sih yang terjadi di masa lalu yang mungkin tidak kita sadari, yang itu berpengaruh terhadap kita di saat ini gitu. Jadi pertama lakuin body scan nih teman-teman, bisa memahami diri kita bagian-bagian mana aja gitu ya yang kemudian sensitif dan triggering buat kita gitu. Terus kemudian kita juga bisa melakukan ini yang biasanya aku lakuin adalah self talk namanya. Jadi ada momen di mana kita me time, kemudian memejamkan mata, terus kemudian kita memvisualisasikan kita sebagai anak kecil atau kita di masa kita jadi anak-anak gitu ya, terus melakukan dialog. Dialognya tuh halo, tanya ke diri kita apa kabar kamu saat ini gitu, apa yang dirasain, boleh diceritain nggak apa aja sih hal-hal yang bikin kamu nggak nyaman. Itu kan kadang kita tuh lebih sering ngomong sama orang lain gitu ya dibandingkan sama diri sendiri gitu. Dan ini sangat penting untuk kemudian bisa memahami apa sih yang kita suka, nggak kita suka gitu. Sehingga ketika kita punya pasangan tuh juga kita bisa mengkomunikasikan. Pasangan kita kan bukan dukun ya yang harus nebak-nebak kita tuh maunya apa gitu. Jadi ketika kita punya pasangan pasti harus komunikasikan. Kayak tadi Mbak Nucha udah mengkomunikasikan nih ternyata sama suami gitu ya. Oh ternyata sama-sama punya wound nih, woundnya di mana aja. Ini juga sangat bagus teman-teman gitu. Terus kemudian kalau aku tuh juga pakai pendekatan art terapi gitu ya, Mbak suka ngegambar. Jadi biasanya aku gambarin nih apa aja sih peristiwa-peristiwa masa kecilku yang ku ingat gitu. Dan itu biasanya aku gambar. Sehingga biasanya kalau keasikan ada gambaran yang aku kok kayaknya baru ketemu ya gambarannya ini maksudnya apa. Biasanya aku bawa tuh ke psikologku. Mbak aku kemarin gambar ini nih Mbak ketika aku lagi sedih gitu.
gitu. Ini apa ya Mbak? Kita diskusikan bareng-bareng kayak gitu biasanya. Terus kemudian juga punya mantra-mantra. Ini biasanya di-share di kontennya Ibunda ya, ada mantra-mantra gitu. Mantra-mantra itu ucapan-ucapan yang kita bisa sampaikan ke diri kita sendiri. Misalnya kita bisa nyampaikan, nggak apa-apa, it's okay. Hari ini kita mengalami hari-hari yang berat mungkin, nggak semuanya harus sesuai dengan ekspektasi kita, tapi ingat bahwa kita hari ini udah berusaha. Misalnya gitu, ada pakai mantra-mantra yang paling nyaman buat kita, itu juga sangat membantu untuk kemudian memahami isu inner child kita gitu. Terus kemudian setting boundaries, ini tadi yang paling benar dibilang sama Mbak Nucha nih, setting boundaries gitu. Jadi kita juga harus setting boundaries. Tadi kalau ada yang sampai menjelaskan juga, kok aku kayaknya sangat emosional banget ya ke anakku. Nah ini harus dianalisa nih, kenapa marahnya. Terus kemudian setting boundaries. Kalau memang kita sangat emosional, ambil waktu beberapa menit untuk tarik nafas terlebih dahulu, atur nafas kita. Itu akan sangat membantu untuk kita meredakan berbagai macam hormon yang ada di kepala kita yang menghasilkan emosi negatif gitu ya teman-teman. Terus kemudian juga praktis self care. Itu tadi yang dilakuin sama Mbak Nucha adalah menggunakan metode TAT. Nah, teman-teman bisa cari metode self care yang lain yang paling nyaman buat teman-teman gitu. Ada banyak banget. Biasanya Ibunda udah share di kontennya karena apa aja. Ya Mbak ya katanya. Betul. Cocok-cocokan banget gitu. Dan kemudian jangan lupa kalau misalnya itu udah dilakuin, nggak hanya berhenti sampai di situ, tapi juga pergi ke profesional kayak gitu. Nggak harus selalu tunggu bermasalah dulu untuk pergi ke profesional ya, tapi juga bisa kapan aja untuk pergi ke profesional. Cuman soal ngomongin aja apa yang kita rasain sekarang, improve-nya gimana gitu. Jadi teman diskusi ya sebenarnya. Kalau aku ngelihatnya tuh psikolog atau psikiater tuh bisa jadi teman diskusi gitu untuk bisa improve diri kita. Apalagi buat parent tuh pasti nggak mudah ya menjalani hari-harinya gitu. Ada banyak beban yang harus dijalankan dalam hari-harinya gitu. Jadi pasti butuh teman diskusi, teman ngomong gitu ya, di luar daripada keluarga sendiri gitu. Jadi itu juga penting tuh teman-teman untuk bisa kita lakukan bersama gitu. Oke, kalau dari live ini kayaknya sudah cukup nih Mbak Nucha nih dari pembahasan kita. Mungkin teman-teman kita nggak bisa bahas semuanya pertanyaannya, tapi terima kasih banyak sudah sharing, sudah kasih pertanyaan. Terima kasih banyak sudah mendengar live kita, menyaksikan live kita. Hopefully bisa membantu teman-teman ya, walaupun hanya beberapa menit saja gitu ya Mbak Nucha ya. Yes. Dan mungkin abis ini bisa langsung daftar untuk konselingnya ya. Lagi ada promo untuk 3 hari. Bisa lihat di bawah nih di kolom chat. Tadi sudah dituliskan apa linknya, bit.ly/Ibunda Parent Talk. Jadi tinggal di ini aja, tinggal diklik aja. Jadi bisa mencari tahu diri kita seperti apa dan bisa berdamai menjadi orang tua. Betul. Setuju banget. Jadi teman-teman silahkan yang buat semua yang lagi nonton, silahkan langsung tuh kalau mau daftar konseling lagi ada promo bareng sama Parent Talk, diklik aja linknya. Kapan lagi dapat promo konseling gitu ya Mbak Nucha ya. Oke, ada beberapa ide untuk live selanjutnya. Terima kasih teman-teman untuk idenya. Nanti kita akan bahas di live selanjutnya. Tungguin terus live-nya. Makasih Mbak Nucha dan terima kasih tim Parent Talk udah mau live bareng Ibunda. Semoga kedepannya kita bisa sharing banyak ya terkait hal-hal kesehatan mental soalnya. Betul banget, apalagi di dunia parenting ya Mbak ya, pasti challenging banget gitu. Betul. Jadi bisa banyak banget yang dibahas teman-teman nih. Tungguin terus di live-nya Parent Talk, di kontennya Parent Talk. Jangan lupa di follow, terus kemudian bisa juga lihat di Ibunda gitu. Yes. Oke. Terima kasih Mbak Nucha. Iya, terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa yang belum makan dulu nanti sakit. Jangan lupa rehat semuanya, jangan scrolling HP terus. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa luangkan waktu bareng orang-orang tersayang. Oke, selamat malam, stay happy, stay healthy. Bye semua, stay safe. Dah.